baby? What is it? Halo semua people bumi yang budiman, gimana kabarnya? Masih jadi beban keluarga hari ini? Kasihan. Oke, jadi pada video kali ini admin Tanfan akan membahas sebuah film survival lagi yang berdasarkan kisah nyata. Film ini berjudul Centigrade tahun 2020. Film ini menceritakan tentang pasangan suami istri yang terjebak di dalam mobil yang ditutupi salju. Penasaran dengan filmnya? Oke, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film ini diawali dengan menampilkan tulisan yang menceritakan sebuah perjalanan pasangan suami istri ke Norwegia, di mana seorang penulis bernama Naomi bersama suaminya yang bernama Matt bertujuan untuk mempromosikan bukunya di sana. Scene kemudian beralih ke sebongkah mobil yang tertutup salju. Terlihat Naomi yang baru bangun tiba-tiba terkejut karena melihat salju telah menutupi mobil mereka. Kemudian dia pun berusaha membuka pintu mobilnya. Dirasa sangat sulit, Naomi pun membangunkan suaminya yang bernama Matt. Matt pun mencoba membuka pintu di dekatnya, tapi tetap saja usahanya sia-sia. Salju yang menutupi mobil mereka membuat pintu mobil sulit terbuka. Lalu Matt berusaha menyalakan mobil, tapi sialnya mobil sulit menyala karena kondisinya yang sudah tertutup salju. Melihat keadaan itu, Naomi yang sedang hamil tua pun mulai merasa panik. Saat Matt berusaha membuka pintu belakang, Naomi menyalahkan suaminya itu. Menurut Naomi, harusnya mereka tetap berjalan saat badai salju semalam, bukannya malah menepi untuk istirahat. Sementara itu, Matt mengatakan akan berbahaya sekali jika pada saat malam hari mereka berkendara di tengah badai salju. Tak lama setelah mereka adu mulut, Naomi berusaha meminta bantuan dengan ponselnya. Tapi seperti biasa di film-film, ada aja kendalanya. HP Naomi ternyata lowbat dan karena baterai tinggal sedikit, sinyalnya pun jadi putus-putus. Lalu dengan sebuah peta, Matt kemudian mencari tahu letak keberadaan mereka. Kemudian dia berkata untuk tidak panik karena kendaraan lain pasti akan lewat dan bisa menolong mereka. Dengan perlengkapan seadanya, Matt berusaha membuat nyaman sang istri yang sedang hamil itu dengan sedikit candaan. Candanya seperti ini, kenapa tikus kakinya 4? Ya karena kalau 2 koruptor namanya. Oke, lanjut. Kemudian scene pun dilanjutkan dengan suasana yang masih berada di dalam mobil. Terlihat mereka yang sedang berusaha mendobrak pintu kesulitan dengan salju yang menutupi mobil mereka. Matt dan Naomi pun seolah kehabisan cara untuk membuka pintu mobil itu. Tak lama kemudian, Naomi merasa ingin kencing. Dan keadaan yang serba sulit membuat Naomi harus menggunakan handuk untuk kencing di dalam mobil tersebut. Awalnya Naomi tidak mau, tapi mau gimana lagi. Setelah itu kemudian mereka mulai membagi makanan dari perbekalan yang masih ada karena mereka masih belum tahu sampai kapan Matt dan Naomi terjebak di sana. Lalu dari potongan-potongan kecil itu, Naomi mengatakan bahwa perbekalan hanya bisa untuk 12 hari saja. Lalu ketika Matt menunjukkan coklat, Naomi berkata untuk tidak memakan pesanan saudaranya itu. Melihat kondisi yang semakin mengkhawatirkan, Naomi menyuruh Matt untuk menjebol kaca dan menggali sampai keluar. Akan tetapi Matt tidak menyetujui usulan istrinya itu karena menurutnya mereka belum tahu keadaan di luar seperti apa. Ditambah lagi cuaca dingin akan memperburuk keadaan. Lalu Matt lebih memilih bertahan di dalam mobil dengan perbekalan seadanya. Perkataan Matt itu tentu membuat Naomi merasa sangat kesal. Adu mulut kembali terjadi. Namun akhirnya Naomi memahami apa yang menjadi ketakutan suaminya itu. Badai salju pun masih berlangsung dan memang sangat berbahaya jika saja mereka keluar dari mobil. Singkat waktu, mereka pun sudah menginjak hari keempat dan tentu masih terjebak di sana. Cuaca semakin dingin membuat mereka menebalkan pakaian, lalu dengan stok makanan yang semakin menipis, Matt hanya makan sedikit dari perbekalan itu dan lebih mementingkan kondisi istrinya yang lebih membutuhkan makanan karena sedang hamil. Dengan sigap, Matt mengambil air minum terakhir yang tumpah itu, lalu ia menyalahkan Naomi yang teledor karena tidak menutup kembali botol minum tersebut. Tapi terlihat Matt seolah menyesal karena telah memarahi istrinya karena hal sepele. Singkat waktu, mereka pun terbangun saat mendengar suara seperti orang berjalan di atas mobil. Terlihat raut bahagia di wajah mereka seolah ada harapan untuk bisa keluar dari mobil. Namun beberapa kali mereka berteriak, tetap saja tidak ada balasan dari sesuatu yang belum diketahui suara apa itu. Di tengah keputusasaan Naomi, Matt menenangkannya dan mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Kemudian kini mereka berada di hari ketujuh. Kali ini Matt berusaha membuka kaca mobil yang macet karena salju.
Tapi usahanya itu tidak membuahkan hasil. Keadaan pun semakin parah saat cuaca semakin lama semakin terasa dingin sampai masuk ke dalam mobil. Terlihat Naomi yang lagi iseng-iseng pasang baterai HP-nya itu tak menyangka HP itu kembali menyala. Dengan segera, Naomi pun menghubungi ayahnya dan alangkah senangnya saat panggilannya terjawab. Sambil menangis dan dengan nada bicara agak jelas, Naomi mengatakan bahwa dirinya terjebak di salju di daerah ia sendiri tidak tahu di mana. Belum lama ia mengobrol, HP itu pun kemudian mati lagi. Rasa kecewa mereka pun sudah tidak tergambarkan lagi. Dan di sini, sang suami sedikit kesal. Kenapa Naomi tidak memberitahunya ketika panggilan tersambung? Jadi ia bisa mengatakan dengan rinci posisinya itu, bukannya malah bicara gak jelas-jelas sambil nangis. Tapi gitulah cewek. Di hari ke-9, Naomi mulai merasa sangat menyesal telah pergi ke acara promosi bukunya yang malah membawa mereka ke penderitaan seperti ini. Lalu ia berkata kepada Matt untuk makan walaupun sedikit. Namun suami teladan ini merasa masih bisa bertahan dan lebih mementingkan makanan untuk istri dan calon anaknya itu. Hari demi hari mereka lalui. Kini mereka berada di hari ke-11. Terlihat badai pun sudah mereda. Tapi suasana dingin dan salju masih sama seperti hari-hari sebelumnya. Naomi yang seolah tidak punya harapan mengatakan kepada suaminya untuk membuat sebuah surat bila mana terjadi hal buruk menimpa mereka. Mendengar perkataan Naomi, Matt pun tidak setuju dengan niat istrinya tersebut. Perbedaan pendapat itu membuat mereka adu mulut lagi. Lalu tiba-tiba dari kejauhan, mereka melihat mobil pembersih jalan. Tapi sialnya mereka yang berada di dalam mobil tidak bisa berbuat banyak saat mobil itu melintas. Itu melintas. Betapa kesalnya Matt dengan keadaan itu, tapi Naomi berusaha untuk menenangkannya. Singkat cerita, mereka kini berada di hari ke-15. 2 minggu lebih mereka berada di dalam mobil. Perbekalan air mereka jelas sudah habis dari beberapa hari yang lalu. Karena alasan itu, Matt berusaha mengambil es yang berada di luar untuk dijadikan air minum. Dari hari ini, mereka mulai merasa benar-benar sudah lemah. Namun untungnya Matt masih memiliki jatah makanan yang tersisa untuk diberikan kepada istrinya itu. Saat malam tiba, Naomi yang tertidur tiba-tiba menjadi gelisah. Ia kemudian membuka pakaian hangatnya seperti kepanasan. Lalu dengan nafas terengah-engah ia mencabut bagian kursi yang memiliki besi panjang itu. Mendengar keributan dari istrinya, Matt pun terbangun kemudian berusaha menenangkannya. Bukannya malah tenang, Naomi malah terus berontak sambil berkata kepanasan. Saat berhasil menahan Naomi, akhirnya ia mengetahui bahwa istrinya itu sedang kontraksi parah lagi. Itu bukan kali pertamanya Naomi merasakan kontraksi. Dengan kata lain, sudah tiba waktunya Naomi untuk melahirkan. Terlihat Naomi begitu takut untuk melahirkan di sana. Ditambah lagi anak pertamanya itu dilahirkan tanpa bantuan bidan. Tak lama kemudian dengan didampingi suaminya, Naomi menjalani proses lahiran. Akhirnya, bayi perempuan mereka pun terlahir selamat. Betapa bahagianya pasangan suami istri ini di tengah keterbatasan segalanya. Mereka bisa melewati proses persalinan itu. Matt pun mengambil ari-arinya lalu menyimpannya di dalam bagasi. Di hari ke-17 mereka yang kini sudah bertiga terlihat bahagia menjalani hari-hari di dalam mobil dengan candaan dan membayangkan makanan-makanan yang enak. Keluarga kecil ini seolah lupa akan penderitaan yang dialami. Lalu saat mereka berada di hari ke-20, Matt mulai mengalami masalah dengan kesehatannya karena cuaca dingin. Ditambah lagi Matt jarang sekali makan yang justru memperberat keadaan. Tapi ia tidak menghiraukan kondisinya. Dengan tenaga yang sudah melemah, ia terus menggali es di samping mobilnya. Di keesokan harinya, Matt masih berada pada posisi yang sedang menggali. Namun terdengar bayinya terus menangis karena kedinginan. Melihat keadaan itu, Matt pun memberikan pakaian hangatnya untuk melindungi bayi mereka dari cuaca dingin. Padahal kondisinya sendiri sudah sangat mengkhawatirkan, tapi ia lebih mengutamakan kesehatan anaknya dibandingkan dirinya sendiri. Lama-kelamaan, Matt mulai kelelahan dan panas di dalam mobil padahal cuaca begitu dingin pada saat itu. Mungkin ia sudah mengalami gejala hipotermia. Lalu ia pun tertidur tanpa pakaian hangat di tubuhnya. Lalu di keesokan harinya, Naomi mencoba meminta air kepada Matt. Beberapa kali ia memanggil, namun suaminya tidak juga menjawab. Karena penasaran, Naomi pun memeriksa keadaannya. Ia mengira suaminya itu pingsan karena kedinginan. Tapi anehnya tak ada pergerakan sama sekali dari suaminya itu. Dan ternyata
Naomi mengetahui bahwa suaminya itu telah meninggal dunia. Rupanya Matt tidak bisa bertahan lagi. Aduh, kasihan banget sih Matt. Dengan kondisi yang dialami, kini keluarga kecil itu harus kehilangan sosok lelaki penyayang yang selalu menemani Naomi dan bayinya. Dengan hilangnya sosok suami di tengah mereka, untuk sekedar minum pun Naomi sangat kesulitan. Perbekalan yang sudah benar-benar habis membuat ibu satu anak ini jadi putus asa hingga makan apa saja. Sementara itu, ia harus terus makan agar menghasilkan ASI untuk bayinya. Singkat cerita, dari kejauhan terlihat sebuah mobil melaju ke arah Naomi. Tapi sialnya, lagi-lagi Naomi tidak bisa berbuat apa-apa saat mobil itu melintas. Perasaan kecewa dan kesal pun ia rasakan. Kemudian tangisan bayinya yang kelaparan membuat Naomi segera menyusuinya. Tapi karena ia tidak pernah minum air susunya pun jelas tidak ada. Keadaan ini membuatnya semakin bingung harus bagaimana. Hingga pada akhirnya Naomi melakukan sesuatu yang mengerikan. Dengan terpaksa Naomi memakan ari-ari bayinya sendiri. Anjir. Tak lama kemudian usahanya pun berhasil. Naomi akhirnya bisa selamat dari kelaparan. Saat malam semakin larut, Naomi yang tidur di samping mayat suaminya mulai berbicara sendiri. Di keesokan harinya Naomi sudah berada di hari ke-24. Pada hari itu sinar matahari sudah mulai masuk ke dalam mobil itu. Berarti lapisan es yang menutupi mobilnya sudah mulai menipis. Tetesan air dari es yang mencair pun diketahui Naomi. Tanpa berlama-lama ia menggali lapisan es yang sudah tipis itu. Betapa bahagianya Naomi melihat suasana langit cerah setelah sekian lama ia terjebak di bawah gundukan es. Kemudian ia bergegas membawa bayinya keluar mobil. Sebelum ia pergi, dengan perasaan bahagia bercampur sedih, ia mengucapkan salam perpisahan kepada suaminya yang telah meninggoy itu. Singkat cerita, ia berhasil keluar dari mobil dengan membawa bayinya tanpa ia tahu ia harus menuju kemana. Naomi berjalan menyusuri jalan sepi di tengah salju. Karena kondisinya yang sangat lemah, ia kesulitan untuk berjalan apalagi dengan jarak yang sangat jauh. Saat waktu mendekati malam, Naomi keluar dari jalanan dan menyusuri daerah yang sama sekali ia belum kenali. Tapi untungnya, langkah kakinya membawa Naomi ke pemandangan yang sangat ia harapkan. Naomi pun terharu saat melihat sebuah bangunan hotel berada di depannya. Lalu scene pun beralih menjadi sebuah tulisan yang mengatakan bahwa Naomi dan bayinya dibawa ke rumah sakit lokal di daerah itu, dan Naomi pun masih menjadi seorang penulis sampai sekarang dan mendedikasikan seluruh karyanya untuk sang suami tercinta sekaligus pahlawan terbaik di dalam hidupnya, dan film pun berakhir. Jujur saat saya menonton film ini ya gimana ya, perasaannya campur aduk sih sebetulnya. Saya juga jadi kasihan dengan si Matt ini, aduh. Oke deh, untuk alur film kali ini terima kasih. Gimana menurut kalian untuk film kali ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke, saya Admin Tanfan pamit undur diri dan terima kasih. Lain kali jangan jadi beban keluarga lagi ya.